Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita pengenalan nama-nama komponen beserta fungsi dan cara kerja pada sistem karburator chainsaw. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Buat yang belum ngopi, mari ngopi dulu sambil menonton video ini ya teman-teman. Di sini saya tidak lebih merasa pintar ataupun menggurui. Intinya di dalam sebuah komponen mesin, kalau kita tahu nama komponen dan sistem kerja dan jalurnya, insya Allah di setiap masalah itu akan mudah terselesaikan. Ini satu, ada throttle coin. Throttle coin ini berfungsi untuk mengatur buka dan tutup bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar. Dan untuk komponen mesin sendiri itu ada masa pakainya ya teman-teman, keausan pada komponen tersebut. Maka dari itu, itulah pentingnya servis rutin agar minimalisir komponen tersebut agar tidak cepat haus. Ini kalau kita pakai aja tidak ada perawatan, maka mesin akan sering mogok ya teman-teman. Terkadang terkendala kerja kita ya teman-teman, seharusnya selesai jadi tertunda kerja kita diakibatkan mesin yang mogok. Setelah itu ini ada yang namanya throttle coin choke. Throttle coin choke ini berfungsi untuk saat pagi ataupun pertama kali kita menghidupkan mesin. Dikarenakan mesin masih dingin, terkadang mesin susah hidup, maka fungsi dari choke ini untuk menyuplai bahan bakar yang lebih banyak masuk ke ruang bakar. Setelah bahan bakar terasa cukup, maka mesin pun akan hidup di RPM menengah. Setelah itu kita buka throttle coin itu, maka udara dan bahan bakar pun akan menyesuaikan, maka mesin akan stasioner ataupun langsam. Dan untuk karburator chainsaw ini tidak ada menggunakan setelan angin ya teman-teman. Yang ada namanya setelan low pressure dan head pressure. Ini untuk mengatur bahan bakar. Untuk low pressure sendiri ini berfungsi saat mesin stasioner hingga RPM menengah. Untuk head pressure sendiri ini berfungsi saat di RPM menengah hingga RPM atas. Dikarenakan mesin chainsaw ini tidak menggunakan setelan angin, untuk anginnya dia mengambil langsung dari crankcase mesin. Setelah itu ini kita lanjut dengan tahap jalur yang ada di membran untuk menghisap bahan bakar hingga tercampur dengan udara dan masuk ke ruang bakar. Untuk membrannya sendiri sangat tipis ya teman-teman. Abaikan tanganku ya teman-teman, itu tanganku habis terketuk palu ya teman-teman. Ini covernya ya teman-teman, cover membrannya. Ini kita atur dulu gimana posisinya. Ini posisinya begini ya teman-teman. Untuk selang itu adalah selang hisap untuk mengangkat membran. Yang di sebelahnya itu selang BBM yang dari tangki langsung ya teman-teman. Setelah itu ini kita buka lagi jalurnya. Dari kita lihat jalurnya ini dari tangki BBM. Setelah terhisap itu membran itu membuka untuk mengalirkan BBM dari selang itu ya teman-teman. Dari situ menuju ke situ. Setelah membran terangkat, maka akan mengaliri minyak ke dalam membran itu, dan ruang ini terkumpullah minyak ataupun BBM. Setelah itu menuju ke aliran lubang itu. Setelah itu ini kita pasang lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu ini membran ini terbuka dan mengangkat agar BBM masuk ke lubang itu. Setelah itu itu ada lubang kecil ya teman-teman. Nah, itu dari lubang itu masuk ke lubang kecil tadi. Sebelum itu disaring ataupun difilter ya teman-teman, agar BBM
masuk, tidak ada partikel-partikel yang masuk menuju jarum minyak. Ini untuk ruangan terkumpulnya BBM ya teman-teman. Dan untuk lubang low pressure tadi ini bersambungan dengan lubang itu ya teman-teman. Itu yang kutunjuk, itu ada lubang di situ, itu lubangnya tembus ya teman-teman. Tembus ke situ. Saat stasioner maka aliran BBM akan dialirkan menuju ke situ ya teman-teman, dengan debit yang sedikit, dikarenakan low pressure ini berfungsi saat stasioner ataupun putaran menengah ya teman-teman. Saat throttle koin masih tertutup, saat kita engkol maka BBM akan keluar melalui lubang kecil itu ya teman-teman. Itu yang aku tunjuk itu. Dengan debit BBM yang sedikit, mesin pun akan menyala di saat putaran rendah. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa servis rutin, oke?